X jadi min 3X. Min 12 ditambah 14 jadi plus 2. Kurang dari 0. Lalu kita faktorkan. Ada yang tahu faktornya berapa? Faktornya adalah min 1 sama minus 2. Berarti X sama dengan 1, X sama dengan 2. Lalu selanjutnya kita bikin garis bilangan. Ada X sama dengan 1 sama X sama dengan 2. Kalau kita uji 0, maka 0 itu sebelah kirinya X nilainya negatif. Positif maksudnya. Ini negatif, kanan positif. Karena tandanya kurang dari 0, maka yang diambil yang negatif, yaitu dari 1 sampai 2. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya adalah 1 kurang dari X kurang dari 2. Nah, pertanyaannya adalah, maka B kuadrat min A kuadrat. Jadi B-nya yang berapa? B kuadrat min A kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Jawabannya yang B. Silakan dipahami, kalau yang masih bingung bisa ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanya, bilang ya. Kalau yang masih bingung mau bertanya, tolong langsung diaktifkan saja speakernya, karena saya tidak bisa melihat chat kalian. Yang mau bertanya sebutin nama dan pertanyaannya ya. Bagaimana nomor 1 bisa? Cukup nomor 1 teman-teman? Oke, cukup ya. Kita ke nomor 2. Nomor 2. Jika alfa dan beta penyelesaian persamaan 2 log dikali 2 log X plus 7 ditambah 1 sama dengan 2 log dikali 2 log X ditambah 2 log X min 3. Maka alfa plus beta sama dengan titik-titik. Nah, kita ulas sedikit, kita ulang sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma. Yang pertama, kalau A log A sama dengan 1. Yang kedua, A log B ditambah A log C. Kalau ditambah maka jadinya dikali A log B kali C. Yang ketiga, A log B dikurang A log C. Maka jadinya A log B per C. Yang keempat, A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B.
Oke, kita ke nomor 2, di mana soalnya adalah 2 log dikali 2 log X plus 7 ditambah 1 sama dengan 2 log dikali 2 log X ditambah 2 log X min 3. Nah, step pertama yang bagian paling depan sama-sama 2 log, maka bisa kita coret. Step yang kedua, di sini ada 2 log X plus 7 ditambah 1. Satunya itu dirubah ke sifat logaritma yaitu A log A. Sehingga satunya karena di sini yang pertama 2 log X plus 7, basisnya 2, maka satunya kita rubah menjadi 2 log 2. Sama dengan 2 log X ditambah 2 log X min 3. Kemudian kita gunakan sifat logaritma yang kedua, A log B ditambah A log C, sama dengan A log B kali C. Maka 2 log X plus 7 ditambah 2 log 2 akan menjadi 2 log X plus 7 dikali 2, sama dengan 2 log X dikali X min 3. Nah, kita kalikan jadinya 2 log 2X plus 14 sama dengan 2 log X kuadrat min 3X. Kanan kiri depannya sudah sama-sama 2 log, bisa kita coret lagi. Maka sisanya tinggal 2X plus 14 sama dengan X kuadrat min 3X. Nah, kita pindah ruas. Kita pindahkan ke kanan aja, jadinya 0 sama dengan X kuadrat min 5X min 14. Lalu difaktorkan. Apa pemfaktorannya, teman-teman? Ada yang tahu pemfaktorannya? Min 7 sama plus 2, Kak. Min 7 sama plus 2. Oke. Berarti X sama dengan minus 2 atau X sama dengan 7. Sehingga pertanyaannya tadi adalah alfa plus beta. Itu sama dengan min 2 ditambah 7. Sama dengan 5. 5 itu ada di option D. Mana tadi? Ini 5. Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Sudah dapat sovelnya kan ya? Udah saya kasih, Kak, dua-duanya, Kak. TPS sama, iya, sama MTK Saintek. Silakan ya. Kalau yang bingung bisa ditanyakan. Catherine, bisa? Ada yang mau tanya? Bisa, Kak. Anaya? Bisa, Kak.
Noel, Aman nggak? Bulan, Bisa, Kak. oke. Sudah cukup nomor 2. Kita ke nomor 3. Nomor 3 diambil dari soal UTBK tahun 2019. Himpunan X, Y adalah penyelesaian dari sistem persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 6. X kuadrat per 2 ditambah Y kuadrat per 8 sama dengan 3. Jumlah dari semua nilai X dan Y yang memenuhi adalah, nah ini materinya sistem persamaan linear. Walaupun di situ bentuknya kuadrat, tapi karena cuma 2 variabel, maka namanya sistem persamaan linear. Penyelesaiannya yaitu dengan cara dieliminasi dan substitusi. Diketahui persamaan pertama di situ ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 6. Lalu persamaan yang kedua ada X kuadrat per 2 ditambah Y kuadrat per 8 sama dengan 3. Nah, persamaan kedua ini kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 8. Maka jadinya 4X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 3. Lalu kita kali silang, maka menghasilkan 4X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 24. Coba guys, eliminasi dapatnya berapa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 6. 4X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 24. Kalau kita eliminasi, Y kuadratnya habis. Hasilnya tinggal 3X kuadrat sama dengan 18, maka X kuadrat sama dengan 6. X kuadrat sama dengan 6, kita pindah ruas. Jadinya X kuadrat min 6 sama dengan 0. Difaktorkan. Ada yang tahu berapa faktornya? Nanda, berapa faktornya Nanda? Gak tahu, Kak. Rames? X kuadrat min 6 sama dengan 0 faktornya? X min akar 6 sama X plus akar 6. Sehingga didapatlah X sama dengan akar 6 atau X sama dengan minus akar 6. Sudah dapat nilai X-nya, tinggal kita cari nilai Y-nya. Kita masukkan saja ke persamaan pertama, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 6. X kuadratnya tadi adalah 6, berarti 6 plus Y kuadrat sama dengan 6. Y kuadratnya sama dengan 0, berarti ada. Yang ditanya jumlah dari semua nilai X dan Y yang memenuhi. Jumlah semua nilai dari X. Artinya ada X1 ditambah X2, yaitu akar 6 ditambah minus akar 6. Jawabannya adalah 0. Atau Y1 ditambah Y2. 0 plus 0 sama dengan 0. Sehingga jawabannya adalah yang C.
Kalau yang masih bingung tanyain ya. Sudah cukup nomor 3? Balfas? Cukup, Kak. Oke. Keisha? Cukup, Kak. Farah? Cukup, Kak. Semangat, Farah. Iya, Kak, ini semangat. Kita ke nomor 4. Nomor 4. Garis L adalah garis singgung sekutu parabola Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7. Dan Y sama dengan P min 3 kali X plus 2 kuadrat. Jika garis L menyinggung parabola Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7 di X sama dengan 5, maka P sama dengan titik-titik. Ini materinya ada tentang turunan, persamaan garis, dan fungsi atau parabola, fungsi kuadrat. Yang pertama di soal diketahui X-nya sama dengan 5. X sama dengan 5, maka nilai Y-nya yaitu X kuadrat min 4X plus 7. Sehingga Y sama dengan 5 kuadrat min 4 kali 5 plus 7. Y sama dengan 25 dikurang 20 ditambah 7. Maka Y sama dengan 12. X-nya 5, Y-nya 12, sehingga didapat titik singgungnya yaitu 5,12 atau X1, Y1 sama dengan 5,12. Setelah mendapatkan titik singgung, langkah kedua yaitu mencari gradien. Bagaimana cara mencari gradiennya? Step kedua yang diketahui Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7. Catherine, gradien M sama dengan? 2X min 4. 2X minus? 4. 4. Oke, M itu adalah turunan dari Y ya. Sehingga didapat M sama dengan 2X min 4. Nah, karena tadi X-nya adalah 5, maka M sama dengan 2 kali 5 dikurang 4. M sama dengan 10 kurang 4, M sama dengan 6. Titik singgungnya sudah dapat, X1, Y1. Gradiennya sudah dapat. Sekarang kita akan mencari persamaan garis L. Apa rumus persamaan garis L? Kanaya? Persamaan garis dirumuskan dengan Keisha? Prames? Persamaan garis dirumuskan dengan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Sehingga persamaan garis L-nya didapat
Y minus 12 sama dengan 6 dikali X min 5. Y minus 12 sama dengan 6X minus 30. Sehingga Y-nya sama dengan 6X minus 18. Persamaan garis L-nya sudah tahu. Nah, katanya di soal itu garis L menyinggung parabola. Jadi di sini ada dua persamaan, yaitu ada Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7, dan Y sama dengan 6X min 18. Maka langkah selanjutnya adalah Y1 sama dengan Y2. Kita satuin fungsi Y-nya. Atau di sini saya bikin Y parabola sama dengan Y garis. Nah, Y parabola sendiri yaitu P min 3 dikali X plus 2 kuadrat sama dengan Y garisnya yaitu 6X minus 18. Kita kaliin dulu X plus 2 kuadratnya dijabarkan sehingga P minus 3 dikali X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 6X minus 18. Min 3-nya dikali ke dalam. P min 3X kuadrat min 12X min 12 sama dengan 6X min 18. Kita susun yang rapi dari pangkat tertinggi, pindahkan semuanya ke kanan saja biar jadi positif, maka jadinya 3X kuadrat plus 6X plus 12X min 18 plus 12 min P sama dengan 0. 3X kuadrat plus 18X minus 6 minus P sama dengan 0. Nah, tadi di soal katanya adalah garis L-nya menyinggung parabola. Syarat suatu garis menyinggung. Ada yang tahu syaratnya apa? Kalau suatu garis menyinggung suatu kurva, garis menyinggung kurva disyaratkan diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, kita tadi dapatnya 3X kuadrat plus 18X min 6 min P sama dengan 0. Maka di sini diketahui A-nya 3, B-nya 18, C-nya adalah min 6 min P. Kita masukkan ke syarat menyinggung B kuadrat min 4AC, berarti 18 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikali C-nya min 6 min P sama dengan 0. 18 kuadrat 324 minus 4 kali 3 kali min 6 jadinya plus 72 plus 12P sama dengan 0. 324 ditambah 12P, ditambah 72. 396 plus 12P sama dengan 0. 12P sama dengan minus 396, maka P-nya adalah minus 33. Jawabannya adalah yang 33, yang B. Oke, itu nomor 4 guys. Silakan dipahami. Yang mau nanya juga silakan. Mes, teman-temannya pada kemana, Mes?
Pada US, Kak. Ini aku juga lagi US soalnya. Oh gitu. Lain udah selesai. Catherine nggak US juga? Udah selesai, Kak. Udah selesai. Noel? Lagi Kak, lagi US. Lagi US. Ini sambil US juga. Sisa sehari lagi. Kanaya, Kesha, Nanda, Farah, Bulan, Balpas, ada yang mau ditanya? Kok bisa ke atasin dikit, Kak? Kenapa? Ke atasin dikit. Ke atas sedikit. Tapi, Kak, Oke. Ini kalian screenshot atau catat atau gimana? Farah, Ya, Kak. Caca kemana Caca? Nggak tahu. Caca kan udah lolos, Kak. Nggak ikut. Kenapa? Caca kan udah lolos, jadi nggak ikut. Alvita US, Bernard US, Dina US. Saya absen dulu ya sambil kalian memahami. Amanda Musdalifah, temennya Keisha. Tahu kemana Amanda? Keisha? Kurang tahu, Kak. Kurang tahu. Dimas US. Oke, cukup nomor 4. Kalau masih ada yang mau ditanya? Cukup ya, nomor 4 ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, jika cos alfa dikali cos beta sama dengan 3/4 dan cos alfa plus beta sama dengan setengah, maka tan alfa min beta. Nah, ini materinya tentang rumus jumlah dan selisih. Materi kelas 11. Ada yang masih ingat rumus jumlah dan selisih dari sinus? Sin
alfa plus B sama dengan apa rumusnya? Catherine? Sin alfa cos beta alfa sin beta. Sin alfa cos beta dikurang ditambah Cos alfa sin beta. cos alfa sin beta. Kemudian ada sin alfa min beta. Berarti sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Lalu ada cos alfa plus beta. Kanaya masih ingat? Cos A cos B minus Cos B A sin D. min sin A sin B. Berarti kalau cos alfa min beta sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Ada juga tan alfa plus beta. Nanda, masih ingat? Tan alfa plus tan beta Tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa tan beta. per 1 min tan alfa kali tan beta. Yang terakhir ada tan alfa min beta. Berarti jadinya tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa kali tan beta. Oke, kita ke soal nomor 5. Di sini ada cos alfa plus beta sama dengan setengah. Cos alfa plus beta sama dengan setengah. Kita jabarkan cos alfa plus beta. Rumusnya tadi adalah cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta sama dengannya setengah. Cos alfa dikali cos beta sudah ada di soal, yaitu 3/4. Sehingga 3/4 dikurang sin alfa dikali sin beta sama dengan setengah. Maka didapatlah sin alfa dikali sin beta sama dengan 3/4 dikurang setengah. Berapa 3/4 kurang setengah? Sin alfa dikali sin beta sama dengan 1/4 ya. Samain penyebutnya. Dapat sin alfa dikali sin beta sama dengan 1/4. Lalu selanjutnya kita cari cos alfa min beta. Cos alfa min beta tadi dirumuskan dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Masukkan angka-angka yang sudah didapat. Cos alfa kali cos beta yaitu 3/4 ditambah sin alfa sin betanya 1/4. Maka cos alfa dikurang cos beta sama dengan 1 atau 4/4. Dapat cos alfa min betanya, yang ditanya adalah tan alfa min beta. Nah, kalau udah dapat cos alfa min beta di sini, biar lebih mudah, nggak usah pakai rumus, kita pakai gambar segitiga siku-siku saja. Jadi ada suatu segitiga siku-siku. Diketahui sudutnya yaitu alfa min beta. Nah, nilai cos itu adalah samping per miring. Karena nilainya 1, maka sampingnya 1. Miringnya juga 1. Sehingga didapat sisi depannya berapa?
Farah? Akar dari 1 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 0 ya. Maka pertanyaannya tan alfa min beta, tan itu depan per samping. Maka hasilnya adalah 0/1 sama dengan 0. Jawabannya yang B. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup nomor 5? Oke, cukup. Kita ke nomor 6. Nomor 6 itu soal PTK tahun 2019. Jika untuk semua bilangan real X kurang dari 7, sehingga X log X kuadrat plus X min 12 per X kuadrat plus X plus 12 terdefinisi adalah A kurang dari X kurang dari B. Maka B min A sama dengan titik-titik. Ini materinya tentang logaritma, pertidaksamaan logaritma ya. Diketahui X log X kuadrat plus X minus 12 per X kuadrat plus X plus 12. Agar fungsi logaritma ini terdefinisi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada syarat numerus. Atau sebelum ke numerus, basis dulu. Syarat basis di sini harus X-nya harus lebih besar dari 0 dan X tidak boleh sama dengan 1. Maka didapatlah syarat basis di sini yaitu 0 kurang dari X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 1. Jadi sebenarnya syarat basis itu yang bawah ini. 0 kurang dari X kurang dari 1 atau X lebih besar daripada 1. Kemudian yang kedua ada syarat numerus. Syarat suatu numerus harus lebih besar dari 0. Iya, Pak. Nah,
Nah, di sini numerusnya adalah X kuadrat plus X plus 12 dibagi X kuadrat plus X plus 12. Yang di atas minus 12. Itu harus lebih besar dari 0. Ada yang bisa memfaktorkan yang bagian atas? Berapa Nanda faktornya? X plus 4, X min 3. Oke. Yang bawah? Catherine? Yang bawah, apakah bisa difaktorkan? Apakah ada faktornya? X ada berarti gak ada Kak. Ini susah ya? Nggak ada ya? Kalau nggak bisa difaktorkan gimana? Kalau tidak bisa difaktorkan, kita lihat X kuadratnya. Di sini X kuadratnya bernilai positif. Maka yang bagian bawah ini adalah definite positif. Karena dia definite positif, maka dia selalu bernilai positif. Selalu bernilai positif. Sehingga bisa kita tulis X plus 4 dikali X min 3 dibagi positif, pokoknya nilainya positif, lebih besar dari 0. Maka yang kita ambil adalah bagian pembilangnya saja, yaitu X plus 4 dikali X min 3 lebih besar dari 0, sehingga didapatlah X sama dengan minus 4, atau X sama dengan 3. Nah, sampai sini kita bikin garis bilangannya. Ada minus 4. Kita cek. Ya. Sama 3. Ketika uji tanda 0, maka di sini akan bernilai negatif, sehingga kanan kirinya positif. Nah, karena tandanya lebih besar, maka yang diambil adalah yang positif, sehingga min 4 ke kiri, atau 3 ke kanan. Langkah selanjutnya kita masukkan syarat dari basisnya, yaitu ada 0 sampai 1. Tentu saja 0 ada di sini, 1 pun ada di sini. Kita ketemukan 0 sampai 1. Dan ada X lebih besar dari 1. X lebih besar dari 1, maka arahnya ke kanan. Nah, di soal pun ada tadi jika semua bilangan real X kurang dari 7. Kita masukkan juga angka 7-nya. Kurang dari 7, itu arahnya berarti ke kiri. Sehingga semua yang memenuhi adalah yang kena arsiran semuanya. Itu didapat dari 3 sampai 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3 kurang dari X kurang dari 7.
Nah, itu sesuai dengan A kurang dari B, kurang dari X kurang dari B ya. Di soal tadi ada A kurang dari X kurang dari B, yang ditanya B min A. Jadi B min A sama dengan 7 minus 3, sama dengan 4. 4 itu option yang C. Oke, jadi kalau soal logaritma, harus ada dua syarat yang dipenuhi, yaitu syarat dari basis dan numerus. Basis itu syaratnya di antara 0 sampai 1 atau lebih besar dari 1. Sedangkan kalau numerus harus lebih besar dari 0. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanyakan, bilang ya. Farah, ada yang mau ditanya Farah? Enggak, Kak. Nanda? Enggak, Kak. Bulan? Enggak, Kak. Keisha? Enggak, Kak. Kanaya? Enggak, Kak. Catherine? Kak, kalau definit negatif itu begitu tanda juga, Kak. Kenapa Catherine? Kalau definit negatif itu kan tanda juga. Ya, kalau definit negatif, maka nanti X kuadratnya di sini bentuknya negatif, sehingga di sininya bagian bawahnya per negatif. Nah, tanda negatifnya ini dikali ke tanda pertidaksamaan. Jadi nanti tandanya berubah. Yang awalnya lebih besar 0, maka nanti jadi kurang dari 0. Begitupun sebaliknya. Itu berlaku kalau definit negatif. Oke, makasih, Kak. Oke. Oke, cukup nomor 6 ya. Berarti kita ke nomor 7. Nomor 7 tentang polinomial.
atau suku banyak. Jika PX sama dengan X pangkat 5 plus AX pangkat 4 plus X kuadrat plus BX plus 2 dibagi HX sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X min 2 memberikan sisa Rx sama dengan X kuadrat min 3X plus 4. Maka A plus B. Nah, polinomial ini kita selesaikan dengan cara pembagian biasa. Dengan cara pembagian pistol ya namanya. Jadi ada X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X min 2. Dia membagi X pangkat 5 plus AX pangkat 4 plus X kuadrat plus BX plus 2. Oke, kita bagi dari pangkat tertingginya. X pangkat 5 dibagi X pangkat 3. Maka hasilnya adalah pangkat kalau dibagi pangkatnya dikurangin. Maka hasilnya X pangkat 2. X pangkat 2 ini kita kalikan ke bawah semuanya. X pangkat 2 kali X pangkat 3 itu ada X pangkat 5 plus 2X pangkat 4 min X pangkat 3 min 2X kuadrat. Lalu kita kurangkan sehingga X pangkat 5-nya habis. Nah, hasil pengurangannya adalah AX pangkat 4 dikurang 2X pangkat 4, maka kita tulis bentuknya A min 2 dalam kurung X pangkat 4. Kemudian di sini nggak ada pangkat 3-nya, berarti 0. 0 dikurang min X pangkat 3, berarti menghasilkan plus X pangkat 3. X kuadrat dikurang min 2X kuadrat, berarti plus 3X kuadrat plus BX plus 2. Lalu A min 2 X pangkat 4 dibagi X pangkat 3. Hasilnya adalah A min 2X. Berarti plus A min 2X. A min 2X dikali X pangkat 3 itu menghasilkan A min 2 X pangkat 4. Kemudian A min 2 X dikali 2X kuadrat itu hasilnya adalah 2A min 4 X pangkat 3. Berarti ditambah 2A min 4 X pangkat 3. Lalu A min 2X dikali min X, yaitu min 1 di sini. Menghasilkan min 1 plusnya saya taruh depan. Menghasilkan 2 min A X kuadrat. Sama A min 2X dikali minus 2, maka plus 4 min 2A X. Kembali kita kurangkan. Yang habis adalah A min 2 X pangkat 4. X pangkat 3 dikurang 2A min 4 X pangkat 3. 1 dikurang 2A min 4. Hasilnya adalah 5 min 2A X pangkat 3. Karena 1 dikurang minus 4 itu 5. Minus 2A-nya tetap. Kemudian 3 dikurang 2 min A. Hasilnya adalah A plus 1 X kuadrat. B dikurang 4 min 2A. Maka di sini plus B plus 2A min 4. X ditambah 2. 5 min 2A X pangkat 3 masih bisa kita bagi dengan X pangkat 3, yaitu hasilnya 5 min 2A.
5 min 2A kita kalikan semuanya ke pembaginya. Dihasilkan 5 min 2A X pangkat 3 plus 10 min 4A X kuadrat lima min 2A dikali min X maka menghasilkan plus 2A min 5X 5 min 2A dikali min 2 maka hasilnya plus 4A min 10. Kita kurangi lagi. 5 min 2A X pangkat 3-nya habis. A plus 1 dikurang 10 min 4A. Berapa teman-teman hasilnya? A dikurang 4A itu adalah 5A. 1 dikurang 10 itu min 9. Jadinya 5A min 9 X kuadrat. B plus 2A min 4 dikurang 2A min 5. 2A-nya habis. Min 4 dikurang min 5 jadinya 1. Maka di sini tinggal B plus 1X. 2 dikurang min 10 itu 12. Maka plus 12 min 4A. Nah, ini adalah sisanya. Sedangkan di soal sisanya sendiri sudah diketahui yaitu X kuadrat min 3X plus 4. Jadi yang di atas ini namanya adalah hasil bagi. Kalau yang di bagian paling bawah ketika sudah tidak bisa dibagi lagi itu sisa bagi. Selanjutnya di sini sisa sama dengan sisa. Sisa bagi sama dengan sisa bagi. Sisa bagi yang kita dapatkan adalah 5A min 9 X kuadrat ditambah B plus 1X plus 12 min 4A sama dengan sisa bagi yang ada di soal yaitu X kuadrat min 3X plus 4. Nah, ini namanya kesamaan suku banyak. Sehingga didapatlah 5A min 9 itu sama dengannya 1. Karena koefisien di depan X kuadrat yang bagian kanan itu 1. Maka bisa kita tulis 5A min 9 sama dengan 1. 5A sama dengan 10, maka dapatlah A-nya sama dengan 2. Ada juga B plus 1, itu berarti samanya dengan minus 3. B plus 1 sama dengan minus 3, maka B sama dengan minus 4. Yang ditanya adalah A plus B. Itu sama dengan 2 dikurangi 4 sama dengan minus 2. Jawabannya adalah yang A. Silakan kalau ada yang mau ditanya.
Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 8 ya. Nomor 7 ini kalau ngurangin kayak gini, ada angka sama variabel, harus teliti nanti kalian. Karena kalau nggak teliti, salah minus aja nanti nggak sesuai jawabannya. Baik, kita ke nomor 8. Ada soal UTBK tahun 2019. Ini materinya tentang matriks. Diketahui matriks B sama dengan 1 min 4, 5 min 2, dan berlaku persamaan A kuadrat plus B sama dengan 3 min 2, 4 min 1. Determinan matriks A pangkat 4 sama dengan titik-titik. Matriks B-nya sudah diketahui yaitu 1 min 4, 5 min 2. Di sini yang ada persamaannya yaitu A kuadrat ditambah B sama dengan 3 min 2, 4 min 1. Karena matriks B-nya sudah diketahui, maka kita masukkan matriks B-nya sehingga didapat A kuadrat ditambah 1 min 4, 5 min 2 sama dengan 3 min 2, 4 min 1. Maka didapatlah A kuadrat sama dengan 3 min 2, 4 min 1 dikurangi 1 min 4, 5 min 2. Jadi matriks B-nya pindah ruas. Nah, pengurangan matriks itu dihitung sesuai dengan posisinya. 3 dikurang 1 itu 2. Untuk yang bagian atas, kanan atas, min 2 dikurang min 4 juga 2. Kiri bawah, 4 dikurang 5, min 1. Lalu ada min 1 dikurang min 2, itu 1. Kemudian akan kita cari determinannya. Jadi kalau misalkan ada matriks A itu nilainya A, B, C, D, maka determinan dari A itu adalah A kali D dikurang B kali C. Maka di sini kita dapat determinan dari matriks A kuadrat itu sama dengan 2 kali 1 dikurang 2 dikali min 1. Sama dengan 2 ditambah 2. Determinan matriks A kuadratnya adalah 4. Nah, kemudian ada sifat-sifat determinan. Kalau misalkan ada determinan A pangkat N, itu sama dengan determinan A dipangkatin dengan N. Sehingga yang ditanya adalah determinan matriks A pangkat 4. Determinan matriks A pangkat 4 itu sama dengan determinan matriks A pangkat 2 gitu ya. Pangkat 4-nya kita jabarkan, maka sama dengan determinan matriks A kuadrat dikuadratin sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Jawabannya adalah Depok. Nomor 8 matriks lumayan mudah.
Bisa dipahami, Balfas? Bisa, Kak. Catherine? Bisa, Kak. Kanaya? Bisa, Kak. Kesha? Bisa, Kak. Farah? Bisa, Kak. Nanda? Bisa. Bulan? Bisa, Kak. Oke, alhamdulillah kalau bisa dipahami semua. Oke, kita lanjut ke nomor 9 ya. Nomor 9 juga soal UTBK tahun 2019. Ini materinya tentang transformasi geometri. Transformasi geometri. Jika garis Y sama dengan AX plus B digeser ke atas sejauh 2 satuan, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah garis Y sama dengan min 2X plus 1. Nilai dari 3A dikurang 2B adalah titik-titik. Ada pergeseran sama pencerminan. Pergeseran itu translasi, pencerminan itu refleksi. Jadi di sini ada 2 kali kita ngerjakan. Yang pertama, kalau misalkan ada suatu kurva, saya bikin translasi terlebih dahulu. Kalau misalkan ada Y sama dengan Fx, ditranslasikan sejauh T, A, B, maka bayangannya adalah Y min B sama dengan F, X min A. Nah, soal nomor 9 di sini, itu ada garis Y sama dengan AX plus B. Y sama dengan AX plus B. Digeser ke atas sejauh 2 satuan. Ke atas saja, ke atas itu adalah sumbu Y dan nilainya positif. Ke kanan atau ke kirinya tidak ada, maka X-nya adalah 0. Maka di sini translasinya adalah 0,2. Maka kita cari bayangannya, Y sama dengan AX plus B, dirumus Y min B sama dengan Fx min A. Artinya Y-nya dipasangkan dengan B, X-nya dipasangkan dengan A. B-nya adalah 2, maka di sini didapat Y min 2 sama dengan AX plus B-nya, X-nya diganti dengan 0. A X min 0 plus B. Sehingga didapat Y min 2 sama dengan AX plus B. Maka dapatlah Y sama dengan AX plus B plus 2. Karena A kali X AX, A kali 0 itu 0, gak usah kita tulis. Nah, dari persamaan Y sama dengan AX plus B plus 2 ini, selanjutnya dicerminkan terhadap sumbu X. Kita masuk ke pencerminan atau refleksi. Kalau misalkan ada suatu titik X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y. Artinya apa? Artinya X-nya tetap X, Y-nya berubah menjadi min Y.
Nah, di sini persamaannya adalah Y sama dengan AX plus B plus 2 dicerminkan terhadap sumbu X. Dia sudah mempunyai bayangan yaitu Y sama dengan min 2X plus 1. Jadi di soal sudah diketahui bahwa bayangannya adalah Y sama dengan min 2X plus 1. X, Y, X-nya berubah tetap X, Y-nya berubah jadi min Y. Maka di sini hasilnya min Y sama dengan AX plus B plus 2. Karena Y-nya saja yang berubah jadi minus. Itu nilainya akan sama dengan Y sama dengan min 2X plus 1. Sehingga kita kalikan minus, hasilnya Y sama dengan min AX min B min 2. Nilainya akan sama dengan Y sama dengan min 2X plus 1. Maka dari sini kita dapatkan nilai A-nya. Min A sama dengan min 2. Sehingga dapat A sama dengan 2. Kemudian ada min B min 2 sama dengan 1. Min B min 2 sama dengan 1, maka didapatlah B-nya yaitu minus 3. Sehingga pertanyaannya adalah 3A min 2B. 3A dikurang 2B sama dengan 3 kali 2 dikurang 2 kali minus 3 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Jawabannya adalah yang E. Ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Oke, cukup ya, nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 juga soal dari UTBK tahun 2019 tentang barisan dan deret. Misalkan UN adalah barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda 2A. Jika U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 sama dengan 100, maka U2 plus U4 plus U6 plus titik-titik sampai plus U20. Di sini ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika sendiri untuk suku ke N. Barisan aritmatika. Suku ke N dirumuskan dengan UN sama dengan A plus N-1 kali B. Jumlah
N suku pertama. Dirumuskan dengan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Diketahui di soal bedanya adalah 2A. Jadi soal yang diketahui B sama dengan 2A. Kemudian ada juga U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 itu sama dengan 100. Nah, masing-masing suku ini kita masukkan ke rumusnya yaitu A plus N-1B. Maka didapatlah U1 itu adalah A, ditambah U2 berarti A plus B, ditambah U3 A plus 2B, ditambah U4 A plus 3B, ditambah U5 A plus 4B sama dengan 100. Totalnya ada 5A ditambah 10B, 1, 3, 6, 10, sama dengannya 100. Nah, karena B-nya sendiri adalah 2A, maka di sini 5A ditambah 10 dikali 2A sama dengan 100. 5A ditambah 20A sama dengan 100. 25A sama dengan 100. Maka didapatlah A-nya adalah 4. Dapat A-nya 4, sedangkan B-nya adalah 2A, maka B-nya 8. Dari sini kita masukkan ke B sama dengan 2A, sama dengan 2 kali 4, sama dengan 8. Lalu yang ditanya adalah U2 plus U4 plus U6 sampai plus U20. U2 ditambah U4 ditambah U6 ditambah titik-titik sampai U20. Ini adalah yang genap-genap ya. Kita jabarkan lagi. U2 itu adalah A plus B. Ditambah U4 itu A plus 3B. Ditambah U6 itu A plus 5B. Ditambah U8 itu berarti ada A plus 7B. Sampai U20 yaitu A plus 19B. Totalnya di sini ada 10A dari 2, 4, 6, 8, 10 sampai 20. Itu ada 10A. Ditambah B dikali 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus titik-titik sampai plus 19. 10A ditambah B dikali 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, penjumlahan bilangan ganjil 1 sampai 19, itu hasilnya adalah 100. Kita masukkan nilai A-nya, 10 kali 4, ditambah B-nya ada 8 kali 100, sama dengan 40 ditambah 800, sama dengan 840. 840 itu opsinya yang B, Bogor. Oke, bisa dipahami, teman-teman? Hari ini pertemuan pertama intensif Matematika Saintek
kita cukupkan sampai nomor 10 di persiapan 6. Nah, untuk buku yang lama yang belum kebahas di persiapan 5, nanti selebihnya atau bisa lewat konsultasi. Oke, cukup ya. Semoga bisa dipahami pembelajaran online kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Oke.